Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali. Video yang sedang Bapak Ibu saksikan kali ini merupakan hasil kolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan rekan-rekan saya dalam satu kelompok, yaitu Bapak Jumiko dari SMA Negeri 1 Kemusu. Yang kedua ada Bapak Yudi Ekantoro dari SMA Negeri 1 Andong. Saya pribadi Anis Nurrohmah dari SMA Negeri 1 Andong. Dan yang keempat ada Ibu Rina Farida dari SMA Negeri 1 Simo. Apa saja nilai dan peran guru penggerak? Nilai-nilai guru penggerak antara lain: yang pertama, mandiri; yang kedua, reflektif; yang ketiga, kolaboratif; yang keempat, inovatif; dan yang terakhir, berpusat pada murid. Sedangkan peran guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran; yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi; yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain; yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru; dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam diskusi, setiap anggota boleh mengemukakan satu nilai guru penggerak yang sudah terdapat dalam dirinya. Dari Pak Miko, nilai kolaboratif sudah terada dalam diri Pak Miko. Nilai ini dipilih karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dapat berbagi tugas dengan orang lain. Semisal dalam pembelajaran, murid dapat membentuk kelompok dan terdapat pembagian tugas dalam kelompok tersebut. Pak Yudi memilih nilai kolaboratif. Nilai ini dipilih karena suatu kendala atau permasalahan dapat lebih mudah diselesaikan apabila terdapat komunikasi, saling berdiskusi antar murid, sehingga segala tugas, kendala, atau masalah dapat lebih mudah diselesaikan dengan adanya bantuan dari orang lain. Bu Rina memilih nilai inovatif. Guru harus memahami kebutuhan murid dan peluang dari setiap kondisi pembelajaran. Inovasi dilakukan agar pembelajaran lebih menarik, lebih menyenangkan, yang akhirnya menumbuhkan keingintahuan murid terhadap pembelajaran tersebut. Dan saya pribadi memilih nilai inovatif yang sudah ada dalam diri saya. Saya berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membuat segala sesuatu juga berubah dengan cepat. Guru harus mampu adaptif dan jeli dengan perubahan tersebut dengan senantiasa melakukan inovasi, baik dalam strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan konten pembelajaran. Terdapat kesepakatan kelompok terhadap nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kami memilih nilai inovatif dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah menentukan nilai guru penggerak dan peran guru penggerak, kami berempat merancang kegiatan berbasis kekuatan nilai anggota kelompok. Akhirnya kami memilih tema pembelajaran proyek kolaboratif antar mata pelajaran di SMA, memanfaatkan minyak goreng sisa menjadi produk yang berguna. Tujuan dari proyek kolaboratif antar mata pelajaran yaitu guru dan murid diharapkan dapat memiliki inovasi dalam gaya hidup berkelanjutan dan saling berkolaborasi dalam kelompok untuk menghasilkan produk yang dapat mendaur ulang limbah dan memiliki nilai ekonomis. Rancangan kegiatan ini dipaparkan dengan metode STAR. Yang pertama, situation atau situasi. Yang kedua, task atau tugas. Yang ketiga, action atau aksi. Yang keempat, result yaitu hasil. Dalam situasi, kami memaparkan
bahwa kurikulum merdeka memberi kemudahan bagi para guru untuk saling berkolaborasi dan berinovasi dalam pembelajaran. Proyek antar mata pelajaran menjadi hal yang menarik untuk diterapkan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan para murid adalah mengubah limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu dengan memanfaatkan minyak goreng sisa atau sering kita kenal dengan minyak jelantah. Minyak jelantah yang dibuang sembarangan bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dalam jangka panjang, minyak jelantah ini dapat mencemari air tanah yang ada di bumi. Kemudian tugas. Gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle adalah cara hidup yang mengedepankan pada kesadaran dan pandangan jangka panjang. Guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran untuk membantu murid agar lebih peka terhadap kondisi lingkungan, apalagi untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Guru dapat membimbing murid untuk melakukan sesuatu berbasis aset, yaitu memanfaatkan barang yang sudah ada dan tidak lagi dipakai agar lebih bermanfaat. Dalam aksi, guru antar mata pelajaran dapat berkolaborasi melalui pembelajaran proyek kolaboratif antar mata pelajaran di SMA. Memanfaatkan minyak goreng sisa menjadi produk yang berguna. Guru sejarah misalnya dapat membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi sejarah masuknya tanaman kelapa sawit di Indonesia. Perkembangan industri kelapa sawit, dampak dari industri tersebut dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan lingkungan, dan mengurangi dampak buruk dari penggunaan minyak kelapa sawit. Berikutnya, guru kimia dapat membimbing murid untuk mengidentifikasi kandungan senyawa kimia dari hasil industri kelapa sawit, semisal minyak goreng. Mengidentifikasi perubahan unsur kimia dari minyak goreng ke minyak jelantah dan merancang tindakan agar unsur kimia dapat diminimalisir dampak negatifnya ke lingkungan. Minyak jelantah dapat dirubah menjadi lilin aromaterapi dan sabun batang. Berikutnya, guru PKWU dapat membimbing murid untuk mengidentifikasi alat dan bahan apa saja yang dapat digunakan untuk mengubah minyak goreng jelantah menjadi lilin aromaterapi dan sabun batang. Guru PKWU juga dapat membimbing siswa untuk menghitung HPP dari produk yang akan dihasilkan dan mengidentifikasi cara pemasarannya. Berikutnya ada guru TIK. Guru TIK dapat membimbing murid untuk mendesain kemasan dari produk yang dihasilkan, membuat konten pemasaran, dan menentukan platform yang digunakan untuk menjual produk tersebut. Melalui kegiatan proyek pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran, memanfaatkan minyak goreng sisa menjadi produk yang berguna. Diharapkan, yang pertama, murid mampu memiliki kesadaran untuk berinovasi dengan sesuatu yang sudah ada. Tentu ini menjadi cara berpikir berbasis aset. Yang kedua, murid memiliki cara hidup dengan kesadaran dan pandangan jangka panjang, bahwa semua tindakan yang dilakukan memiliki dampak pada lingkungan dan tentu saja kepada orang lain. Yang ketiga, murid memiliki kepekaan untuk saling berkolaborasi menciptakan sesuatu yang baru meskipun dari latar belakang yang berbeda. Ini dapat ditiru dari guru-guru mata pelajaran yang memiliki basic keilmuan yang berbeda. Contohnya tadi dari sejarah, kimia, PKWU, dan TIK. Yang keempat, guru memiliki keberanian untuk melakukan pembelajaran tematik yang dapat mengakomodir lintas mata pelajaran. Setelah berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok, ada refleksi yang harus saya lakukan. Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan? Apakah nilai itu?
dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok. Tuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiatif pada rekan tersebut yang nantinya dikirim dalam bentuk pesan singkat. Setelah berdiskusi di ruang kolaborasi bersama teman-teman, saya kemudian merefleksikan proses diskusi dan hasil dari diskusi tersebut. Melalui refleksi, saya kemudian mencoba memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada salah satu teman saya, yaitu Ibu Rina Farida. Melalui fasilitas pesan yang ada di LMS Pendidikan Guru Penggerak, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ibu Rina atas kinerjanya selama di kelompok. Saya kemudian memberikan semangat dan memberikan saran bukan untuk menjatuhkan, tapi karena saya ingin Ibu Rina Farida menjadi lebih baik. Ibu Rina Farida secara umum sangat inovatif dan bersemangat ketika berdiskusi. Ada satu nilai yang masih harus ditingkatkan oleh Ibu Rina, yaitu nilai kolaboratif. Saya berharap agar Ibu Rina dan saya bersama-sama bisa meningkatkan nilai kolaboratif itu agar nilai-nilai guru penggerak bisa terinternalisasi secara penuh dalam diri kami. Saya juga meminta maaf apabila surat ini membuat Bu Rina kurang berkenan. Mengucapkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membaca surat ini. Saya pun mendoakan agar Bu Rina dan keluarga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama like, menyalakan lonceng, berkomentar positif, dan membagikan video ini kepada rekan guru lainnya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.